Shalom saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal 17 sampai dengan 18. Namun fokus kita, saya ajak saudara untuk membaca dari pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudara, tentunya dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini, kita pernah disakiti oleh orang lain, dikhianati, dan itu membuat kita begitu marah, begitu sakit hati kita, sehingga sulit bagi kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah melakukan semuanya itu. Nah, hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang dalam tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Sepertinya murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal itu. Salah satunya yaitu Petrus. Itu sebabnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya sebuah pertanyaan seperti ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Apakah sampai 7 kali, Tuhan? Bagi Petrus, 7 kali sudah terdengar sangat murah hati. Namun Yesus menjawab dengan cara yang mengejutkan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban ini bukan sekedar angka, saudara. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan seharusnya tidak terbatas, mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terukur kepada manusia. Saudara, Yesus kemudian mengisahkan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Salah satu hambanya berutang 10.000 talenta, jumlah yang sangat besar, bahkan mustahil untuk dibayar. Hamba itu memohon belas kasihan, dan dengan penuh kasih, sang raja menghapus seluruh utangnya. Hamba itu pun pergi dengan lega, saudara, bebas dari beban hutang yang melilit hidupnya. Namun sesaat setelah bebas, hamba ini bertemu dengan rekan sesama hamba yang berutang padanya 100 dinar. Jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan utangnya sendiri yang baru saja dihapus oleh tuannya. Alih-alih menunjukkan belas kasih yang sama, malah ia memaksa rekannya membayar bahkan memenjarakannya karena tidak mampu melunasi hutang tersebut. Ketika sang raja mendengar tindakan tidak berbelas kasihan itu, ia sangat marah, saudara, dan menghukum hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Saudara, lewat kisah ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa kita telah menerima pengampunan begitu besar dari Allah. Dan kita dipanggil untuk memberi pengampunan yang sama kepada sesama. Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Hal yang tidak mungkin kita bisa bayar sendiri, saudara. Bila kita tidak mau mengampuni orang lain, kita seperti melupakan kasih karunia besar yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Pada tahun 2015, saudara, di Amerika terjadi sebuah penembakan di sebuah gereja, di mana pada waktu itu orang-orang sedang berdoa bersama-sama. Nah, motivasinya pemuda ini karena dia benci pada orang-orang di sana. Dan dalam penembakan itu menewaskan 9 orang. Salah satunya, saudara, bernama Nadine Kuller. Nadine adalah putri dari Ethel Lenz, seorang dari 9 korban yang tewas dalam penembakan tersebut. Di pengadilan, hanya beberapa hari setelah peristiwa itu, Nadine berbicara langsung kepada pelaku dan menyatakan, "Kau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga bagi saya, tapi saya mengampunimu." Pernyataan ini menggemakan pesan pengampunan yang mendalam, saudara. Terlepas dari rasa sakit dan kehilangan yang baru saja dialaminya, Nadine tidak sendiri. Beberapa keluarga korban lainnya termasuk Anthony Thompson, suami Mira Thompson, yang juga tewas dalam perserangan itu, turut menyatakan pengampunan kepada pelaku. Mereka tidak menutupi rasa sakit atau kehilangan yang mereka rasakan. Namun mereka tetap memilih untuk mengikuti teladan Yesus dalam memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Saudara, tindakan keluarga korban seperti Nadine Kuller dan juga Anthony Thompson telah menjadi kesaksian nyata tentang kekuatan pengampunan. Meski mereka telah kehilangan orang-orang tercinta dengan cara yang sangat menyakitkan, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Tuhan yang ada dalam diri mereka lebih kuat daripada kebencian dan amarah. Saudara, pengampunan mereka menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Mereka menunjukkan bagaimana kasih Kristus bekerja, bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan. Mereka berani untuk mengampuni meskipun rasanya sulit. Dan mereka memilih untuk bebas dari kebencian yang bisa menguasai hati mereka. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita dari beban yang bisa menghancurkan hati kita. Pengampunan tanpa batas bukanlah hal yang mudah. Namun inilah yang akan membuat kita hidup dalam kasih dan menjadi saksi bagi dunia tentang kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih mendendam kebencian atau dendam kepada seseorang? Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengampuni kita tanpa syarat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni orang lain, agar kasih-Nya senantiasa hidup
di hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa dituntun Tuhan untuk senantiasa ingat akan kasih-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu kepada kami. Sehingga dengan demikian, maka kami bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang pernah mengkhianati kami, yang pernah merugikan kami. Tuhan tolong beri kami kekuatan, kemampuan, karena kami tahu tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.